hari Minggu. Selamat datang lagi di ibadah Hora Musa pada tanggal 31 Januari 2021. Nah, kita udah mau mulai ibadah ya adik-adik. Tapi kok Kamelda sendirian ya? Ini pada kemana ya Kak Evi sama Kak Sari? Coba deh adik-adik bantuin Kamelda untuk panggil Kak Evi. Mana? Kak Sari. Nggak ada sih adik-adik, tolong panggilin dong. Kak Evi. Halo Kak Melda, maaf telat. Baru selesai makan. Halo juga. Nah ini juga nih Kak Evi. Wah, habis daripada kemana? Habis dari mana semua? Habis sisiran biar rapi. Oh, pantesan. Aku pikir aku sendiri. Tadi udah dipanggil loh sama adik-adik. Iya ya. Oke, kalau gitu kita udah bisa mulai ya. Oke. Boleh, lanjut. Oke, kalau gitu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita angkat satu pujian dulu yuk. Ayo. Nah, adik-adik pasti udah tahu lagunya. Nanti ikutin gerakan kita ya, ada sedikit gerakannya. Yuk. Oke, Kak Melda. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. We belong to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, seru ya. Tadi ada gayanya dikit-dikit. Adik-adik bisa nggak gayanya? Pasti bisa tuh Kakak Sari, Kamelda. Kakak Evi gampang kan gerakannya? Ya, lumayan lah Kakak Melda. Iya. Oke. Kalau gitu, kita akan doa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak Sari boleh bantu doa? Oke. Ya, adik-adik yang di rumah, kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami boleh bangun di hari Minggu pagi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita. Tuhan hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati kami Tuhan, kiranya firman Tuhan yang ditabur oleh guru-guru sekolah minggu kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan membagikan firman Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka pengetahuan Tuhan untuk terkait firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Sari. Sama. Oke adik-adik, sekarang boleh diambil Alkitabnya. Kakak Sari dan Kakak Eti juga sudah? Sudah. Oke, adik-adik di rumah sudah?
Sudah. Oke, kakak tunggu ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita boleh buka dari Matius 13 ayat 32 sampai 33. Sudah ketemu? Matius 13 ayat 32 sampai 33. Udah ketemu ya adik-adik? Nah, karena ini hanya 2 ayat, kita mulai dari ayat 31 ya adik-adik, jadi 3 ayat. Nah, kakak minta tolong sama Kak Evi untuk ayat 31, kakak Sari ayat 32, kakak sendiri ayat 33. Adik-adik di rumah ikut ya. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 31 sampai 33, yaitu tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, tadi Tuhan Yesus mau kasih tahu ke kita tentang hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Adik-adik ada yang tahu nggak biji sesawi itu apa ya? Nah, biji sesawi itu sama seperti biji-bijian atau benih-benih gitu adik-adik. Dia besarnya seperti ini. Lihat, kecil sekali. Nah, segitu adik-adik. Itu biji Kecil sesawi. ya Kakak Melda ya. Kecil sekali. Nah, itu lebih kecil dari kacang hijau. Mungkin adik-adik tahu kacang hijau? Tahu. Yang sering makan bubur kacang hijau? Nah, itu biji sesawi ini lebih kecil. Atau adik-adik tahu kacang merah? Yang biasa ada di sop? Itu lebih besar ya dari biji sesawi. Nah, biji sesawi ini kecil sekali adik-adik. Nah, tapi kalau biji sesawi ini kita tanam atau kita taburkan di ladang, dirawat, dipelihara, dia tumbuh besar, dia bisa menjadi seperti ini adik-adik. Lihat, besar sekali kan pohonnya? Gede banget ya Kak Melda ya? Iya. Ya, dan Tumbuh di pohon besar. ini, ya tumbuh besar pohonnya. Dan sampai di ayat 32 dijelaskan sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Berarti pohon ini sangat berguna sekali adik-adik ya, tumbuh besar, tumbuh sehat. Nah, sama seperti kita juga adik-adik nih. Kakak mau kasih satu lagi. Lihat gambar di monitor ini. Lihat itu ada dari kacang, terus dia berakar sedikit, dia berakar lagi ke bawah, lalu dia menumbuhkan tunas, lalu dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Dia pasti berbuah, dia pasti bertumbuh dengan sehat ya adik-adik. Nah, sama seperti kita juga adik-adik. Sekecil apapun iman kita, kalau kita rawat, kita sirami dengan firman Tuhan setiap hari, kita baca kitab suci dengan rajin, berdoa yang rajin, pasti kita akan bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita adik-adik. Sama seperti pohon yang tadi sudah tumbuh besar, yang dihinggapi burung-burung tadi. Begitu juga dengan kita. Nah, kalau kita mengimani, kita bisa mengimani sesuatu hal, misalnya adik-adik, dikasih kepercayaan untuk memberikan kasih ke sekelilingnya. Misalnya kalau di sekolah itu adik-adik bisa membantu temannya yang kurang paham pelajaran,
Misalnya adik-adik paham matematika, temannya ada yang kurang paham. Nah, adik-adik bisa ajarin temennya, supaya temennya juga bisa paham matematika. Nah, jadi adik-adik bisa menjadi saluran berkat juga buat temennya adik-adik, kayak gitu. Nah, kalau tadi balik lagi ke hal kerajaan sorga, kira-kira menurut adik-adik, apa sih kerajaan sorga itu atau bagaimana yang ada di pikiran adik-adik tentang kerajaan sorga? Atau KFV, gimana KFV? Menurut KFV, hal kerajaan sorga itu menurut KFV apa sih? Hal kerajaan sorga. Kalau definisi sorga dalam bayangan KFV, emang kita belum pernah ke sorga ya, tapi Tuhan selalu memberikan penjelasannya adalah bahwa kalau sorga itu adalah suatu tempat yang kekal abadi. Dan jadi definisinya tuh seperti kayaknya tempat yang paling nyaman daripada seluruh tempat-tempat lainnya lah. Itu definisi surga, di mana Allah bertata. Artinya kita bersama-sama dengan Allah berada di kerajaan surga tersebut gitu kan. Kalau kita udah bersama dengan Allah, pasti kan kita sukacita banget ya gitu loh. Karena kita udah berada bersama dengan Allah gitu. Nah, kita jadi penghuni surga deh. Gitu ya Kamelda? Iya, betul banget Kak Evi. Di sana, di surga itu, kakak mau tanya Kak Sari dulu deh, biar gabungan. Gimana Kak Sari, menurut Kak Sari mengenai hal kerajaan surga? Iya, mirip-mirip sih sama Kak Evi, tempat di mana kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Bahwa di sana kita tidak melakukan dosa lagi, tidak ada penderitaan lagi, bahwa di kerajaan surga pekerjaan kita hanya memuji Tuhan, tidak ada sukacita, tidak ada penderitaan kayak gitu. Jadi tempat yang dimana kita bersama-sama dengan Allah. Jadi beda dengan di dunia ini nih. Kalau di dunia ini kan kita aduh ada banyak masalah Kak, aduh Kak teman aku jahat Kak, kok begini ya, kok begitu ya. Nah di kerajaan surga adalah hal-hal tersebut udah nggak ada lagi dan dosa sudah tidak ada lagi. Nah, oke. Terima kasih. Betul banget Kak Sari dan Kak Evi. Jadi hal kerajaan surga itu di mana Allah Bapa bertahta di sana. Jadi di sana itu cuma ada sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kasih, penuh dengan puji-pujian. Wah, pokoknya happy banget deh di sana. Nah, adik-adik, gimana caranya kita juga bisa menghadirkan hal kerajaan surga di kehidupan kita sehari-hari? Nah, berarti kita harus bisa membagikan kasih, harus bisa membagikan sukacita, harus bisa membagikan damai untuk sekeliling kita, agar suasana surga juga bisa kita rasakan dan bisa kita bagikan ke sekeliling kita. Begitu adik-adik. Gimana Kak Esri? Yes, setuju Kak Kamelda. Jelas sekali. Ya, kayak gitu adik-adik. Jadi kita harus bisa menebarkan kasih, damai, dan kita harus sukacita selalu biar sekeliling kita juga ikut sukacita, adik-adik. Jangan berkecil hati kalau misalnya adik-adik tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tidak apa-apa. Semua itu bermula dari hal-hal yang kecil, seperti membantu temannya adik-adik tadi, gitu. Terus misalnya adik-adik tolong-menolong sama teman-temannya. Jadi hal yang kecil itu bisa adik-adik lakukan sampai adik-adik nanti besar, sampai adik-adik kuliah, sampai adik-adik nanti kerja. Jadi semua orang yang di sekeliling adik-adik merasakan adik-adik itu bisa menebarkan kasih dan sukacita. Jadi semua orang bisa merasakan itu, walaupun kita mulai dari hal-hal yang kecil, tidak apa-apa. Iya. Jadi bisa memberkati banyak orang di sekitar ya, Kakak Melda. Iya, betul, Kak Evi. Ada yang mau ditambahin nggak, Kak Evi dan Kak Sari? Kak Evi sudah setuju ya dengan Kak Melda tadi juga, pendapatnya Kak Sari juga. Intinya adalah kita diberkati Tuhan untuk bisa menjadi berkat juga. Ya. Caranya gimana? Caranya gimana Kak Melda supaya kita bisa contohnya ya, contoh nyatanya. Contohnya gimana sih supaya kita bisa memiliki firman Tuhan menetap di hati kita begitu. Oke, contohnya
gimana caranya firman Tuhan menetapi hati kita? Tetap kita harus merawatnya setiap hari, menaburinya. Kalau misalnya kayak tadi di Yesus Sawi kita taburi pupuk, nah ini hati kita taburi dengan firman Tuhan setiap hari, baca kitab setiap hari. Tidak usah banyak-banyak adik-adik. Kalau adik-adik bisa banyak bacanya, itu puji Tuhan bagus sekali. Tapi kalau misalnya adik-adik buat menguatkan adik-adik satu ayat aja satu hari, itu udah bagus banget. Jangan lupa berdoa setiap hari, minta tuntunan Tuhan, kayak gitu. Terus juga Dan adik-adik rajin bisa sekolah minggu dengar-dengaran. ya. Nah, dengar-dengaran orang tua, Ah, dan jangan lupa sekolah minggu. iya. Tuh. Oke. Gimana Kakak Sari? Oke, Kakak Melda. Oh, jadi ya maksudnya berarti kalau kita mau punya firman Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita, nggak cuma sekali dua kali Kakak Melda berarti ya, harus tiap hari rutin. Jadi nggak cuma sekali baca besok lupa, Enggak. terus bulan depan baca lagi gitu ya. Berarti memang harus berkelanjutan gitu ya, Ulang-ulang. Kali-kali. ulang-ulang. Setiap hari disirami gitu kan. Ya. Mm-mm. Kalau lupa, kalau adik-adik lupa, bilang sama mama, sama papa, mama ingetin aku ya. Papa ingetin aku ya. Abang ingetin aku ya. Gitu. Adik-adik boleh catat di notes, di kertas, terus tempel di lemari. Jadi besok kalau buka lemari, mau pakai baju, oh iya aku belum baca lagi nih yang terbaru, belum aku buat. Gitu. Itu tips dari kakak. Betul sekali. Sekalian sama resolusi yang kemarin berarti ya, yang kemarin dibuat, resolusinya itu juga bisa diingat-ingat lagi kan, sama Betul, betul ditempel. Jadi dia bisa ingat, oh iya saya punya resolusi tahun ini, harus saya capai nih, gitu kan. Jadi semakin semangat ya Kakak Melda, Kakak Sari. Iya, Betul. betul banget tuh Kak Evi. Jadi buat penyemangat kita ya, harus tercapai nih, harus tercapai nih, harus tercapai. Iya, Gitu. betul. Nah, adik-adik, itu aja dari kakak. Ada lagi nggak Kak Sari dan Kak Evi tambahannya? Oke, udah oke. Udah, cukup. Ada tugas nggak Kakak Melda? Ada sih, kakak mau kasih tugas. Ini nggak sulit, gampang banget. Jadi adik-adik bikin satu ayat. Nah, itu ayat untuk penyemangat adik-adik. Jadi satu ayat yang adik-adik banget. Semua ayat itu bagus, semua ayat itu emas, semua firman Tuhan itu bagus. Tapi satu firman yang benar-benar adik sukain, jadi pasti adik-adik hafal. Nah, itu di videoin, boleh di-share di grup. Boleh. Atau mau japri langsung ke Kak Melda juga boleh. Siapa tahu ada yang malu ya. Ada suka gitu ya Kak Sari ya. Malu nge-share videonya. Boleh langsung japri ke Kak Melda boleh, ke Kak Evi boleh, ke Kak Sari juga boleh. Oke, boleh. Nah, terus adik-adik, kita juga mau persembahan ya. Terus ini kita ada pujian. Nanti adik-adik boleh persembahan di rumah bersama mama dan papa, abang dan adik, atau ada opung, ada tulang, ada nantulang, namboru. Boleh ya. Yuk kita dengerin pujiannya. Dan jangan lupa ditransfer ke rekening yang nanti akan dicantumin. Ya. Oke? Oke, Kakak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Jangan lupa ditransfer ya, karena nomor rekening yang ada di bawah ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin pengumuman dari Kak Evi. Silakan Kak Evi. Iya, Kakak Melda, terima kasih. Nah, adik-adik, nanti kita akan melakukan perpisahan kelas, kenaikan kelas, ya. Jadi nanti kita akan ibadah secara live, ya. Untuk Horong Musa, kita ibadahnya live. Hari Minggu, pukul 12 siang. Oke, makan siang dulu ya, sebelum live ya, biar nggak kelaparan. Ya, itu aja sih. Oke, Kakak. Nanti info berikutnya, info detailnya nanti Kak Evi kasih tahu dari grup. Oke? Oke. Siap, Kakak. Oke. Oke, ada lagi Kak Sari? Ada informasi-informasi lagi yang mau dibagikan ke adik-adik? Infonya adik-adik nanti membuat video. Jadi adik-adik menyanyi. Judul lagunya Allah Itu Baik. Adik tahu ya, Allah Itu Baik, kalian nyanyikan. Contohin Kak Sari.
Pasti tahu lah. Aku tahu. Ayo, gimana Kamelda? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Stop, Oke, gitu aja stop. kan. Nah, jadi nanti kakak sekolah minggu kasih musiknya di grup. Adik-adik bisa menggunakan musik itu untuk sebagai pengantar nyanyi. Jadi kita tahu tempo dan lain-lain gitu, jadi sama. Gitu. Nanti di videoin ya, jadi jangan cuma bentuk audio, tapi benar-benar di videoin. Nanti adik-adik kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya lah. Entah kakak Melda boleh, kakak Evi boleh, kakak juga boleh. Jadi ingat kalian punya 2 tugas ya kakak Melda ya. Yang pertama bikin ayat favorit. Satu lagi bikin video ini. Oke? Jangan sampai tidak mengerjakan. Iya, soalnya video ini nanti akan diapain Kak Sari? Nanti video ini akan kita compile, kita satukan. Gitulah kira-kira adik-adik. Pokoknya bagus lah. Nanti pokoknya bisa ditonton dengan bisa ditonton oleh jutaan umat loh. Nah, bakalan terkenal ya Kak Sari. Jadi adik-adik jangan lupa dikumpulkan tugasnya yang 2 tadi. Pokoknya video sama ayat favorit ya, video lagu. Nanti musiknya tunggu aja di grup, nanti di-share. Oke, adik-adik? Baik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Yuk, kita berdoa dulu, tutup mata dan tangannya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami sudah selesai untuk beribadah. Ya Bapa, berkatilah kami agar kami bisa seperti biji sesawi yang ditaburkan di ladang Bapa, yang bisa bertumbuh besar dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ya Bapa, Engkau berkati setiap keluarga kami, Engkau lindungi keluarga kami ya Bapa di masa pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit, dari virus-virus jahat yang di mana-mana ya Bapak. Kami serahkan Bapak hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah hanya Engkau yang membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, amin adik-adik. Dan adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Jaga kesehatan semuanya adik-adik. Bye-bye. Ya, dadah.